Ya, kembali lagi di podcast Silaban. Hari ini kita akan bahas yang lagi viral. Di samping saya, Domi Barasa. Gimana kabar? Udah sering saya kayaknya diundang di podcast. Iya. Ya kita kan partner ya, Iya, partner in life siap gitu. siap. Luar biasa, Pak. Iya Luar ya. biasa Sehat biasa. ya? Sehat sehat. Sehat. Kebetulan ini hari Kamis libur, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman. Yang lagi viral nih, Pak Guru. Kalau tentang pendidikan mungkin saya bisa jawab. Gas ya? Enggak sih. Pendidikan boleh lah, boleh. Iya, Korpri mensoundingkan atau apa ya, mengganang-ganangkan gitu supaya ASN ke depan ini pensiun di usia 70 tahun. Gimana nih opini dari Pak Usia Guru? di 70 tahun. Iya, usia pensiunnya. Yang membuat kebijakan ini usia berapa kira-kira ya? Kayaknya nggak masuk akal kali gitu Iya, maksudnya. iya, iya. Artinya pensiun umur 70 tahun. Iya. Itu kayaknya menyiksa menurut saya. Iya. Menyiksa, dan untuk umur 70 tahun disuruh bekerja, apa yang bisa dikerjakan? Yes. Daya ingat saja sudah berkurang, Fisik kemampuan juga. fisik sudah berkurang, dan hidup pensiun sampai umur 70 tahun. Setidaknya nggak perlu lagi. Seharusnya tetap seperti yang sebelumnya Sekarang berapa? 58 atau 60-an. Oh, 60 lah ya. 60 Kalau lah. menurut Pak Domi maksimal 60 lah. Seharusnya menurut saya kalau lebih bagus itu 50 aja. 55 atau 50 Iya, gitu ya. 50. Kan biar digantikan sama orang yang lebih produktif. Ya, yang muda-muda. Kalau semakin banyak orang yang umur tua bekerja di bidang pemerintahan, Iya. pensiun baru umur 70, berarti akan diisi orang-orang tua semua kan. Iya, Sedangkan iya. untuk penyerap tenaga kerja yang umur-umur baru tamat kuliah itu kan butuh tempat untuk bekerja. Iya, kemana mereka Iya, bilangnya kemana kan? gitu Iya, iya, misalnya. iya. Nah, ini polemik-polemik di dunia nyata, di tempat nyata langsung kita obrolin nih. Iya, benar. Kita yang masih muda nih, let's say generasi Gen Z atau milenial, kita di tempat kerja, kita yang menjadi korban dari generasi yang di atas kita ini. Kita yang suruh-suruh. Iya, maksudnya gini, contoh ya di dunia pendidikan saja Iya, lah. iya, iya. Seandainya guru 70 baru pensiun, Iya. seandainya nih, semoga enggak lah, seandainya, berarti harus banyak lah guru honorer nih. Yang muda-muda? Yang muda kan? Iya. Jadi sebenarnya honor ini untuk menggantikan pekerjaan yang umur 70 tahun tadi atau umur 60 sampai ke 70. Mereka ngapain? Ya duduk, santai, cari tempat untuk bisa nyantai. Dan nanti untuk pekerjaan lain ya disuruh guru-guru yang muda. Iya. Yang menikmati uangnya kan tetap yang umur 60 70 tadi. Oke, berarti tidak setuju ya? Mendingan dia pensiun aja lah umur 60 udah lah cukup. 60 cukup. Oke, kalau dari aku setuju. 60 aja. 60 ya? Iya, maksimal. Kalau bisa 55. Karena menurutku orang yang kerja pun nggak mau dia seumur hidup kerja terus ya. Ngapain? Iya, iya betul. Hidup betul, ini betul. apakah kerja doang gitu sampai 70-an loh. Jadi kerja. budak-budak Kan udah ada anaknya yang bisa bantu gitu atau dia punya usaha gitu ya. Yes, Menurut saya kalau yang sudah PNS, sudah ASN, dia pegawai negeri, pasti dia udah punya akal dong untuk bisa mencari penghasilan tanpa dia bekerja gitu loh. Penghasilan pasif namanya. Passive income lah. Dan mereka kurasa pun nggak akan mau juga sampai 70-an bekerja gitu. Tapi sebagian pasti ada yang mau, tapi kan dari pihak korpri yang menggaungkan Ya itu. itu. Makanya kadang pemerintah ini menyampaikan atau membuat program itu tanpa melihat atau bertanya langsung kepada siapa yang akan mengalami. Hanya sekedar lemparkan program, udah nanti hasilnya belum tahu nih. Belum tahu gitu. Tidak ada misalnya dibuat dulu penelitian kenapa kok 70 apa dan Iya. hanya dilemparkan kami nanti membuat ASN 70. Itu kayak pengiritan kali kalian itu. Baru aku lihat pun pejabat-pejabat ini ya, siapapun lah yang digaji oleh duit negara, kebanyakan kuliah di Indonesia adalah pejabat atau staf atau pemerintah gitu, SDM-nya kayaknya abal-abal kebanyakan gitu ya. Kalau ngasih statement blunder, statement sampah-sampah semua. Teori, banyak teori. Belum diobservasi kan? Belum diteliti. Teori doang gitu. Makanya kenapa mereka bisa di atas sana ya? Saya pikir bingung loh. Jabatan politik kan? Iya. Apakah nggak ada lagi orang yang punya yang lebih bagus daripada kenapa mereka di posisi sekarang ini? Oke. So the point is kita tidak setuju dengan 70. Punya 55. Malah turunkan. Iya. 55 atau 60 gitu lah. Iya. Batas segitu aja. Oke, next di topik kedua. Ini MK sudah buat aturan atau mungkin ini satu belum kita nggak tahu dari MK, SD dan SMP di negeri dan swasta gratis. Gimana menurut pandangan Pak Dono? Gratis ya. Kalau negeri saya setuju gratis. Iya. Kalau swasta gimana? Swasta gratis. Akan polemik nggak ini? Polemik sistemnya kalau dia gratis di swasta bagaimana untuk membayar gaji guru? Ya. Katanya saya dengar itu
akan diberikan uang oleh negara. Yes. Itu yang saya dengar. Iya, disubsidi lah. Nah, berarti bisa dong suka-suka swasta bikin uang SPP berapa banyak, Oh, oke. iya kan? Yes, yes. Dibikin 1 juta satu anak, bisa kan? Tapi gratisnya tidak gratis ke murid ya? Bukan ke pihak muridnya gitu ya? Iya, bukan. Oh iya, Kan tetap juga bayar. negara yang bayar. Kalau Nah, itulah saya. kalau di gratis dari mana operasional swasta? Iya, iya benar. Ya Tetap bayar juga lah, tetap tapi negara bayar, yang saya bayar. dengar ya, Iya. tetap dibayar, tetapi disubsidi oleh Pemerintah, negara. Misalkan iya. nih di swasta tertentu SPP-nya 600.000, maka negara yang membayar 600.000 per siswa. Siswa. Menurut saya tidak perlu buat gratis untuk swasta. Iya. Kalau negeri harus, atau tidak perlu ada sekolah swasta menurut saya. Aku itu yang pengen aku bilang ya. Ini kepada pemilik-pemilik sekolah, Menteri Pendidikan di Indonesia atau siapapun kalian di bidang pendidikan, hapuskan sekolah swasta, kampus-kampus swasta yang ada di Indonesia. Gimana menurut Iya. Pak? Kalau saya lebih setuju gitu. Setuju ya? Nah, kenapa? Karena kalau memang ada dibuatnya gratis untuk sekolah, Yes. baik negeri maupun swasta, ya ngapain ada guru Swasta. swasta? Iya. Mendingan semua negeri. Kan uangnya dari negara juga. Iya, mutar-mutar di situ Iya. kan? Iya benar. Bahkan akan membuat apa ya? Diskriminasi, Iya. timpang. Karena coba bayangin ada sekolah swasta yang uang SPP-nya nyampe puluh jutaan kan. Iya, Uang SPP, uang masuknya, uang gedungnya sampai pangkal. gitu. Iya. Itu kan artinya pendidikan itu tidak sama didapatkan sama, maaf kata, masyarakat yang miskin atau punya kemampuan yang rendah. Coba bayangin negeri itu satu kelas 40-an, swasta itu kan 20. Iya. Jelas, maka siswa swasta akan lebih pintar dibandingkan siswa negeri. Lebih bagus ya. Lebih jelas. Itu dari fasilitas saja bisa kita lihat. Nampak. Kita lihatlah misalkan siswa swasta ke sekolah, dari pakaiannya lebih terawat kan. Iya. Dari tempat-tempat kursinya. Kalau di swasta kan rata-rata pakai AC. Kemudian kursinya juga masih terawat. Iya. Karena setiap tahun kan ada uang apa namanya ya? Pembangunan. Uang pembangunan Iya. kan. Jadi artinya kalau dihapuskan atau dibuat sekolah SD, SMP, SMA gratis, mendingan semua sekolah itu menjadi milik negeri. Sekolah negeri lah. Ya, semua negeri gitu. Iya. Dan guru-guru swasta yang sudah belajar jadikan PNS semua gitu. Iya. Jangan ada honor ya. Jangan ada honor. Saya juga menolak yang namanya honor. Ngapain? Tugasnya sama saja kok. Menteri Pendidikan, Anda. Seharusnya semua dijadikan PNS. Nah, saya pernah dengar itu di sebuah video bahwa di negara lain tidak ada guru honor. Iya ya. Tidak ada. Semua status hanya di Indonesia aja yang negara lah menggaji gitu. Negara Indonesia memang selalu membuat sesuatu yang beda, tapi beda yang nggak berkualitas menurut saya. Gak jelas. Gak jelas. Iya. Yang kita bahas yang pertama tadi kan pensiun 70 tahun. Orang menikmati hidup kok segitu disuruh kerja. Masih kerja bilang. Disuruh kerja. Banyak umur 70-60 udah gendong cucu gitu. Bahkan udah punya cicit malahan. Gitu. Iya. Dan ini tadi pun kalau dibikin SD SMP gratis ya seharusnya pemerintah membuat semuanya sekolah negeri. Yes. Aku mulai dari TK atau PAUD sampai tingkat SMA, SMK itu negeri. Sampai tingkat kuliah pendidikan itu misalnya pendidikan atau kesehatan itu harus negara yang handle. Jangan ada pihak swasta. Makanya ini bro, yang ku sampaikan ini Rob bikin di TikTok atau dimanapun bahwa jika ya SD, SMP digratiskan sama negara, seharusnya sekolah swasta itu tidak ada. Semua sekolah negeri. Yang setuju angkat jempol. Kalau aku sampai SMA sampai SMK. Iya, semua negeri. Pendidikan. TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kampus juga. Ngapain ada swasta? Kampus itu yang swasta yang kaya pemilik yayasannya, yang kaya-kaya. Yayasan-yayasan itu. Ya, kembali lah seperti tadi. Mohon jika masyarakat yang sudah menyampaikan dan kita berkompak lagi. Iya. Udahlah didengarkan. Iya, betul. Atau kita jadi menteri. Yes. Ingatkan kami. Kita buat harus negara yang menghandle itu. Ya, ingatkan kami kalau kami jadi menteri kan. Jangan ada swasta. Kalau kita buka, kalau ada swasta di Indonesia ini kampus dan sekolah yang kaya segelintir orang. Dosen, guru itu hanya budak-budak. Betul nggak? Benar. Iya, income mereka itu ratusan juta apalagi kampus, universitas. Waduh. Saya nggak setuju. Pokoknya yang bernuansa swasta hapuskan dari bumi Indonesia, mulai dari tingkat TK sampai tingkat perkuliahan. Titik. Kalau memang SD, SMP, SMA tadi gratis ya. Gratis, tapi kalau gratis ya tetap harus ada swasta. Iya. Biar persaingan juga. Tapi cemburu juga nanti SMA SMK. Kenapa hanya tingkat SD SMP?
Ya Tapi itu mereka itu. bertolak dari Itu, pendidikan wajib 9 9 tahun tahun sih. itu, gitu. Iya. Artinya bagi saya kalau ini kan wacana, karena bagaimanapun uang negara juga kan. Iya benar. Ya udah jadikan semua negeri gitu. Negeri, jangan lagi Nah, swasta. jangan swasta karena kan selama ini setiap sudut udah ada sekolah swasta. Iya. Hanya tujuannya untuk mungkin mendapatkan dana bantuan operasional itu Iya, kan. dana bos, Nah, gitu memperkaya diri iya. sendiri. Kadang gaji gurunya ya gitu. Gaji-gaji budak gitu, Soalnya aku gaji-gaji penjajahan. masih swasta Bro, harus belum ASN aku nih. Iya, iya. Ya harus hati-hati juga. Oke, ini nih yang selanjutnya yang lagi viral program dari Gubernur Jawa Barat KDM yang melarang anak-anak sekolah itu mulai dari tingkat SD ya sampai tingkat SMA atau SMK se-Jawa Barat tidak bisa wisuda, study tour atau sejenisnya lah. Gimana tanggapan Pak Domi? Wisuda untuk S1. Untuk kuliah? Wisuda Iya. untuk S1 atau D3 lah. Iya, pokoknya di bangku kuliah, minimal D3 ya. Dengan kata-kata seperti itu berarti kalian udah tahu apa jawaban. Iya benar. Masa Ya di kan? Indonesia ada Gitu kata loh. wisuda anak TK? Iya. Di mana logikanya itu? S1 yang wisuda gitu loh. Yes. Itu inkrahnya gitu loh. Ngapain SD kau suruh toganya diputar kepala gitu ngapain? TK lagi kan. Iya gitu dia terus ngomong apa? Setelah ini aku akan bekerja apa gitu loh. Udah rusak berarti Iya, mental-mental di makanya dunia pendidikan ini. saya pikir apa yang mau maksudnya pelajaran apa yang kalian mau tunjukkan Iya. dengan anak seperti itu gitu loh. Baru kemudian dibuat di acara-acara di hotel mewah Iya. dengan biaya yang sangat Mahal. mahal atau bagi sebagian orang mungkin murah, tetapi kan masyarakat Indonesia kan masih menengah ke bawah banyak. Kebanyakan ya. Ya, terus kalian buat kayak gitu. Buat apa? Mendingan ya dia mengucapkan terima kasih ke orang tuanya, ke gurunya, Benar. terus kemudian dia tuliskan pengalaman selama dia sekolah, di-share-kan di media sosial dan sebagainya cukup lah. Kayaknya buat kayak perpisahan di sekolah aja. Di sekolah aja gitu. buat di sekolah Sederhana ya gitu. sederhana makan nasi tumpeng Iya, gitu iya, kan. Baru sepatah kata dari murid kemudian gitu. dari orang tua Iya, murid. ngobrol-ngobrol gitu kita bicara. Sampaikanlah ucapan terima kasih udah gitu makan loh. bersama, Ya siap udah, itu pulang gitu. gitu. Atau Kalau beli nasi pun berapa sih Iya. satu bungkus gitu kan? Ini Bisa lah. untuk sewa baju wisuda Kebaya, berapa? toga ya. Ya. Gini kan ada yang gitu kan. Iya. Gitu memang keren memang sih. Iya, tapi semua sanggup nggak bayar jutaan itu? Iya, makanya saya Karena kemarin viral di Batam tuh. ada Yang sekolah SMP kan? SMP 28 kalau nggak Iya. salah. Maaf ya kalau nggak, kayaknya SMP 28. Viral. Kena tegur sama Pak Wali Kota Amsaka Rahmat. Kayaknya udah tahu lah menteri atau mungkin dinas pendidikan Batam udah tahu lah itu. Iya. Tapi sebenarnya harus diakui lah, artinya sekarang kepala-kepala daerah, kepala-kepala negara atau kepala gubernur ya, bupati dan wali kota, kayaknya kebijakan dari KDM itu perlu diterapkan di setiap daerah. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Iya, gitu. aku juga kayak gitu. Dan harus ditindak tegas. Kalau ada sekolah yang melanggar aturan itu, misalnya masih ada melakukan wisuda di hotel mewah, terus mewajibkan orang tua murid bayar mahal ini segala macam, pecat lah sekolahnya. Iya berhentikan. Berhentikan langsung. Nggak usah mutasi-mutasi. Nggak usah mutasi. Soalnya surat edaran misalnya udah ada nih, misalnya nih kan, udah turun dari Menteri Pendidikan dari pusat, terus masih ada yang ngeyel, masih ada yang melawan, pecat langsung kepseknya. Sekarang gini aja lah, kita di dunia pendidikan. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan dipimpin sama orang yang tidak mau mengikuti peraturan dari kepala pimpinannya gitu loh. Berarti kan nggak cocok menjadi seorang pemimpin di sebuah sekolah yang notabene adalah pendidikan. Di mana pendidikan itu adalah mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat terhadap peraturan. Kita mengajarkan, teladan kan. Sedangkan aturan yang jelas sudah diedarkan sama wali kota atau kepala daerah, terus kepala sekolahnya atau gurunya tidak menaati. Gimana dong? Katanya karena siswa yang mau. Siswa yang itu alasan klasik maksudnya, gitu. Siswa yang mau ya kalau mereka mau bikin acara itu tadi kasihlah solusi yaitu di sekolah. Di sekolah yang sederhana. Bukan fix nggak ada kegiatan perpisahan bukan, tetapi jangan sampai mengeluarkan anggaran yang begitu besar. Gitu itu tujuannya kayak gitu. Jadi buatlah di sekolah. Kalau hanya untuk sekedar makan bersama berapa sih? Kayaknya masih bisa lah ya. 20.000 satu orang. Semiskin-miskinnya nasi kotak satu gitu, itu aja makan bersama atau buat nasi tumpeng, nasi kuning itu satu, terus bagi-bagi kan. Lagian bagi saya kalau seandainya kita bikin kayak gitu orang tua juga pasti bantu kok yang punya duit. Iya, dia bantu kok. Iya, subsidi silang gitu. Iya, gitu loh. Artinya jangan sampai kita itu mencari celah untuk karena mereka yang mau gitu loh. Iya, nggak boleh. Ada gitu kan. Terus kita yang diatur sama siswa.
Kita acuannya aturan dari atas. Aturan Aturan gitu. aturan jangan langgar. Dan kita mengajarkan kepada siswa bahwa tidak semua apa yang kita mau itu bisa kita capai gitu. Iya, Biar benar. mereka tahu bahwa hidup itu ya seperti itu gitu loh. Perjuangan ada. Iya, jangan semua ini mau ya, mau Ikuti. iya gitu. Iya. Kita mengajarkan ke siswa bahwa ya harus ada perjuangan dan proses untuk mendapatkan sesuatu gitu. Iya. Udah jadi kata-kata mutiara pula tuh nih. Kepada kepala sekolah yang dari tingkat TK atau tingkat SD sampai SMA SMK sederajat se-Indonesia, Stop wisuda. stop wisuda itu yang di hotel-hotel mewah, nggak usah lah. Stop wisuda. Buat cara perpisahan yang sederhana aja di sekolah aja. Iya. Misalnya buat aja kayak pentas seni kan bisa yang sederhana. Iya. Disuruh kayak nyanyi gurunya. Lomba melukis, lomba ini gitu, berpidato gitu-gitu. Apa skill-skill anaknya naikkan. Iya. Orang tuanya biar melihat gitu kan. Oh, selama ini anakku inilah hasilnya. Inilah hasilnya dia sekolah selama 3 tahun, 6 tahun gitu dapat ini gitu. Jago anakku pidato nih. Jago anakku melukis gitu kan. Ngapain bu hotel bayar-bayar gini? Udah stop lah itu. Dan ada juga isu miring kita yang duduk di dunia pendidikan. Misalnya kita guru nih. Orang tua atau orang yang di luar guru bilang korupsi, uang perpisahan dimakan guru. Itu juga jadi omongan gak enak kan? Iya. Jadi sebenarnya dengan tidak adanya wisuda ini kita pun guru-guru diringankan. Gak capek kita. Gak capek juga. Gak capek, kita juga nggak akan dituduh hal yang aneh-aneh gitu-gitu loh. Jadi ini sebenarnya kebaikan kita bersama sih menurut saya. Aku pengalamanku wisuda itu capek kali aku, Pak. Capek. Ngangkat ini, ngangkat itu. Apalagi capek kali guru cowok kan. Wih, capek kali. Iya, guru cowok. Ngangkat keyboard, ngangkat ini, mati kali. Baru ngeliat siswa lagi entah kemana-mana kan cariin. Hilang, gitu. GR ini, ribet lah. Udah di sekolah aja lah acaranya. Iya, jadi nggak fokus lagi kita mengajar itu kan. Nggak. Fokus untuk wisuda kan. Jadi wisuda itu udah dibahas 6 bulan sebelumnya. Tapi sebenarnya menurut aku ya kenapa orang ngotot kekeh untuk buat wisuda itu, khususnya orang-orang yang menengah ke bawah, kita bilang langsung orang miskin, itulah dianggap mereka salah satu pencapaian tertinggi dalam hidup pendidikan anaknya. Supaya nanti foto-foto wisuda itu bisa dipajang di rumahnya. Walaupun isi otak anaknya nggak ada. Yang penting, udah wisuda, membuktikan anaknya pernah sekolah, pernah kuliah. Itu menurut aku. Berarti belum mengerti apa arti kata pendidikan. Iya, belum. Yang penting ada kenang-kenangan, ada foto itu sebagai simbol anaknya udah lulus, anaknya sudah wisuda. Tapi cek and recheck, isi otak anaknya itu kosong, nggak ada, nggak tahu kali-kali. Pendidikan itu bagi mereka hanya sekedar ijazah aja kan? Iya, itu aja. Yang penting bukan ijazah palsu kan? Iya. Ijazah palsu. Oke nih, kalau bahas honor atau ASN P3K, setuju nggak kalau masih ada honor di lingkungan pemerintah di Indonesia ini? Saya menolak tegas, tidak setuju dengan kata honor. Di lingkungan manapun, yang penting manapun. Iya, mau guru, mau non guru, non pendidikan, yang penting hapuskan honor. Iya, mau di kantor-kantor pemerintah tidak ada honor. Hapuskan aja. Kalau pemerintah butuh tenaga, rekrut dong. Iya, jadikan ASN. Jadikan. Jangan kalian butuh tenaga tapi tidak kalian bayar gitu. Tapi ada iming-iming, nanti pengabdian dulu 10 tahun, nanti gimana itu? Kalian percaya dengan suara pejabat? Saya tidak. Kalau saya memang bilang hapuskan tenaga honor di lingkungan manapun dari bumi Indonesia, titik. Iya, nggak perlu ada honor. Artinya, honor itu jadi budak-budak gitu. Kalian butuh tenaga, jadikan ASN. Iya, angkat. Buatlah cara pengambilan ASN itu yang terbaik sehingga yang masuk pun yang bagus-bagus gitu kan. Aku kalau lihat misalnya Indonesia ada perekrutan dari honor menjadi ASN atau ke P3K diangkat katanya dari honor yang muda 10 tahun, gimana itu? Kalau udah dia tua, kalau dia nggak kompeten gimana? Ini juga saya nggak setuju. Artinya apakah dengan dia lama mengabdi kualitasnya bagus? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang dia memang coba dan dia berkualitas dan dia menang gitu. Jangan kalian di belakang, saya udah honor sampai 10 tahun. Itu dia selalu berpatokan itu. Iya, saya harus diangkat ASN. Iya. Gimana bilangnya? Bukan saya mengejas, kan kamu tahu gitu loh bahwa untuk jadi ASN itu ada persyaratan. Ada ujiannya. Ada ujian. Nah, kalau kamu nggak lolos, walaupun kamu udah 10 tahun mengabdi di situ sebagai honor, nggak bisa juga. Gitu. Ada yang dia baru tamat, dia bisa, ya dengan dia berkualitas gitu. Benar. Skillnya ada, otaknya ada gitu. Makanya kalian udah tahu bahwa honor itu gajinya berapa gitu loh. Dan ada yang menjanjikan nanti jadi langsung ASN. Masih ada di Indonesia loh, dijanji-janji iming-imingi loh. Nggak usah percaya, artinya
Ada mungkin beberapa tapi berapa persen. Iya, Peluangnya berapa? benar. Mungkin dari 100 orang mungkin cuma 2. Terus kau menggantungkan dirimu pada kesempatan yang 2 itu. Ya Iya. jangan. Tapi kalau honor ini kalau bisa dihapuskan lah. Hapus honor Iya, enggak, jangan makanya honor. saya dulu pernah diminta gitu saya nggak mau, ngapain gitu. Di negara-negara maju, setahu Pak Guru ada nggak sih ya? Negara maju yang pendidikannya maju gitu. Ada nggak guru honor? Nggak ada kayaknya guru honor. Cuma di Indonesia aja guru honor. Saya pernah dengar, tapi mudah-mudahan itu fakta ya. Artinya saya pernah dengar di stasiun TV ada yang diwawancarai, dia udah keliling ke beberapa negara, tidak ada guru honor. Tidak ada. Cuma di Indonesia ada guru honor. Ya gitu. Artinya Indonesia itu butuh tenaga tapi nggak mau bayar. Iya. Kenapa misalnya saya bilang kayak gitu? Memang dibayar honor tapi nggak seberapa nih. Iya. Artinya kalau ASN bayarnya mungkin 4 juta ada tunjangan sini. Kalau honor dikasih mungkin cuma setengah. Iya. Atau bahkan mungkin 1/4 aja. Iya. Itu pun dibayar mungkin per 3 bulan. Nanti ada lagi alasan nggak bisa dibayar karena belum ada anggaran dari negara. Belum turun gitu itu. Terus makan apa kalian anak yang honor? Diperbudak gitu ya. Aku bilang penjajahan perbudakan itu di era modern. Jadi ngapain gitu? Makanya pemerintah butuh tenaga ya jadikan ASN. Rekrut lagi. Lakukan perekrutan ya, harus standar SOP. Makanya itu tadi kalau pensiunnya lebih cepat, ini kan tenaga lebih banyak yang dibutuhkan. Artinya yang baru, ASN yang udah pensiun ya kasih lah. Karena negara kita ini kaya kok. Kalau kalian mengelolanya dengan baik, ya kayaknya berkelimpahan lah negara ini. Hasil-hasil yang dikorupsi itu triliunan, bro. Triliunan. Jadi gimana? Hasil korupsi itu kalau disita semua tuh, semua sama aset-aset, benda-bendanya sama duit cashnya gitu. Aduh, kayaknya ribuan triliun. Karena saya dengar itu kalau seandainya ditarik semua hasil korupsi itu, maka setiap warga negara Indonesia dapat uang 3 juta. Itu Pak Mahmud MD kalau nggak salah bilang. Per orang loh. Iya, per orang itu. Sama bayi-bayi pun dapat itu bilang. Dapat dari 270 juta jiwa itu. Dapat loh. Kita bilang koruptor sekitar 1000, berarti nggak dapat lah 1000. Nah, ya misalnya ya pintar-pintar apa ya. Tapi itu tadi kita juga sebagai warga negara, kalau kita berharap sama pemerintah, kayaknya sampai kapan pun sulit juga. Karena pemerintah itu pun dari warga negara kan. Iya. Maka ya yang perlu diperbaiki adalah kita, SDM kita juga. Cara individual ya. Iya. Kalau kita pintar, kita akan pasti cari bagaimana biar hidup. Gimana cari cuan. Nggak akan lari ke honor gitu. Iya benar. Ini kan daripada nggak ngapa-ngapain kan kayak gitu. Iya. Honor lah gitu, mana tahu. Benar. Bisa diangkat ASN gitu kan. Padahal tetapnya masih berharap ke orang tua kadang kan. Uang bensinmu mana sanggup dari situ. Makanmu. Sedangkan stylistmu baju kadang pakai baju ASN juga kan. Kan honor gitu. Iya. Baru-baru ini kan banyak kulihat lewat di beranda FB atau TikTok itu pengangkatan ASN atau P3K, khususnya guru ya P3K. Siap. Ya di mana mindset orang tua generasi satu tingkat di atas kita, mindset orang tua kita itu anaknya sukses, ini kebanyakan mayoritas titik harus berseragam atau ASN, PNS. Gimana pandangan Pak Guru untuk mengubah persepsi orang tua kita ini? Maaf Pak. Di luar itu tidak sukses. YouTuber yang duitnya 80 juta dalam 1 bulan itu nggak sukses. Yang sukses harus ASN, P3K, harus berseragam gitu. Gimana pandangan Pak Doni? Sukses itu menurut saya itu adalah orang yang bebas finansial, bebas waktu. Artinya dia mau kemana aja tetap ada duit. Jadi tidak terikat. Kalau ASN itu masih belum sukses. Kenapa dia terikat? Kalau dia sukses pun dipertanyakan dari mana uangnya. Kalau ada hartanya bergelimpah. Gajinya sekian. Iya, sekian. Kalau di audit nggak sesuai gitu. Kita bisa tahu kan gaji ASN berapa, berapa tunjangannya, berapa biaya-biaya hidupnya gitu. Nah, kalau dia udah punya mobil baru kerja setahun 2 tahun, saya pastikan dia pasti membuat sertifikat itu ke bank. Pinjam duitnya diambil dibeli mobil atau dia beli lahan. Atau dana bos dikorupsi. Bisa saja. Itu di pendidikan ya. Tapi kalau sekarang kita mau korupsi kayaknya hati-hatilah karena sekarang kita gampang diviralkan. Iya. Tapi itulah masih sekarang di generasi milenial pun atau Gen Z dan bahkan baby boomers yang di atas kita, mindset-nya itu mereka kayak bangga kali atau udah sukses sekali lah di bumi ini kalau udah ASN gitu. Di luar itu tidak sukses gitu. Itu pola pikir yang lama. Iya. Pola pikir yang lama. Karena sebelumnya mungkin dengan dia berseragam, gaji tetap nyampe berapa juta, ya dia kan udah bisa santai. Apalagi guru kan dulu kan nggak bisa pulang langsung ke kebun kan atau ngapain kan. Pernah pikir sukses seperti itu. Walaupun duitnya nggak seberapa. Diadu dengan misalnya konten kreator atau pengusaha kan. Kayak kita bilang lah
toko kelontong aja lah, Iya iya toko iya. kelontong yang jualan beras apa gitu. Iya. Mungkin income-nya lebih banyak dibandingkan ASN, Iya iya, benar. ya kan, atau yang punya kebun sawit lah 2 hektar Ah, aja. Nih kebun sawit 2 hektar nih, ah, jadi kita kalikan 2 kali, panen, panen berarti sebulan. 2 juta berarti sekitar dapat dia lah 4 juta lebih. Iya ASN gajinya segitu kok. iya. Kalau kita kebun sawit kita nggak, kita cuman, tanam selama 3 tahun Perawatan nah lah gitu perawatan. ya. Nggak tiap hari harus jam Nggak tiap 7 ke hari ya kantor kan, gitu kan. masih bisa ngopi kan, Iya, masih bisa ngopi nyantai, santai kalau ada gitu. acara-acara pesta masih bisa Masih datang, bisa. nggak perlu izin kan. Ini pagi-pagi hujan, Hujan, ngajar jam 7, wajib 7.15, wajib wajib, bangun jam 6. jam 6. Kalau hujan banjir air ditempuh. Itu Betul nggak, Pak? betul, saya kan Iya kan? saya masih karyawan, saya ngalamin itu. Nah gitu. Terus kita pulang misalnya di negeri nah misalnya yang Heeh. ngajar ASN atau P3K pulang bilanglah jam 2 atau jam 3. Fakta di lapangan kita nggak bisa on time pulangnya. Kalau kamu pulang on time, kamu akan dibicarakan. Waktu yang kita spending itu di tempat kerja ASN atau P3 itu kadang lebih banyak kan. Iya, benar benar. Iya kan? Dan nggak ada lembur kok Nggak ada dihitung lembur nggak ada itu. nggak ada. Kalau di perusahaan kan ada lembur Lembur, kan. mending kuli kan dulu Iya. kan. Lembur dihitung. Cuman orang berpikirnya kan kenapa mau ASN karena ada dana Bangga, pensiun. ada pensiun. Yang Bangga. 5 tahun itu loh, ada Oh kalau P3 kan nggak ada? Enggak Setahu ada? saya nggak ada. Nggak ada Bahkan kan? itu susun kontrak kayaknya. Iya 5 5 tahun tahun kan. diperpanjang, 5 tahun Ya diperpanjang kalau kalau diperpanjang. kalau butuh. Kalau enggak, Itu kayak sama kayak gini kalau lagi berarti cinta. di-audit lagi nanti. Iya. Ini sama kayak kalau kita lagi cinta kita akan bersama, kalau nggak cinta kita akan tinggalkan gitu. Ya gitu. Oh gitu. P3 kayak gitu setahu Tapi gajinya saya. agak tinggi per bulan ya? Kayaknya lebih besar ASN juga. Oh iya? Dibandingkan swasta, ya swasta yang mana ya, Iya benar benar gitu. benar. Tapi cukup iya, Cukup iya. cukup iya. Nah, tapi kalau untuk masuk 100 orang terkaya di Indonesia, tidak ada kan profesinya guru kan atau dosen? Tidak ada kan? Jangankan guru, ASN nggak ada gua rasa Bun, nggak usah kita posisi guru, anggota DPR lah, ada nggak? Pejabat lagi tuh. Ada nggak yang jadi Misalnya 100 orang terkaya di terkaya Indonesia DPR masuk RI? Forbes, majalah Nggak Forbes, ada nggak ada kan. kan? Semua pebisnis pengusaha gitu. Kecuali kalau dia udah kaya terus dia jadi anggota DPR RI ya mungkin. Misalnya enggak, hasil kekayaan dia Nggak itu ada. asli murni dari income gaji dari dia kerja gitu kan nggak ada. Kita kalikan aja lah misalkan, tapi kan income ASN Gaji 10 ASN juta, berapa? 10 juta nih, Kali oke. setahun. 10 setahun berarti 120, kali 10 tahun berarti 1,2 M. 1,2 M ya, itu Iya. belum makan loh itu. Iya. Masih kotor lah, belum dikurangi biaya 10 hidup. juta 1,2 M. Heeh. Harga rumah udah berapa? Iya. Anaknya Kendaraan kuliah, berapa kuliah? sekolahnya ya makanya. Itu 10 juta loh saya buat itu, 10 Iya. juta loh. Dan faktanya di lapangan yang P3 yang baru Masih masuk ada golongan kok, terbawah 2 juta, 3 juta gitu. buat lompat gitu ya. Tapi kan 4 tunjangannya, tapi kan Iya, 6, iya. 6 8, tapi kan 10 juta semua lah. Udah mewah kali ya? Ya mewah 10 juta nih. Tahun 120. 120 lah. 120 juta emangnya kamu nggak makan? Iya, 120 juta nih. Kamu nggak bisa rumah gitu ya? Dalam setahun. Iya, iya. Dia udah punya mobil, udah punya rumah. Itu dari mana duitnya? Dari mana? Itu. Paling itu nyicil sih. Iya, kalau dia sertifikatnya dipinjamkan ke bank bisa saja. Ya kalau dia tahun ke-6 nggak diangkat P3K lagi gimana? Ini aku bingung P3K ini. Soalnya kadang itulah negara ini ya, dibikin ASN, bikin P3K, bikin honor gitu kan. Nggak tahu lah, sembraut ya. Sembraut loh, maksudnya tentukan aja satu pola gitu. Iya, satu aja. Satu saja tetapi benar-benar diperincikan, benar-benar diawasi dengan baik gitu. Iya, benar. Ini setiap ada pemerintah baru dibikin metode baru. Iya. Yang paling jelas yang sekarang lah, dulu kan PPDB kan, sekarang KSMP apa itu. Banyak kali tuh. Iya kan? Iya benar. Dulu PPDB nih, sekarang SM apa itu. Sesuai kalian aja lah. Iya. Ada lagi nih yang mau tanya nih. Ini agak lebih dalam ya, mungkin coba dikeluarkan dulu opini dari Pak Domi. Supaya meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia ini, apa yang harus kita lakukan? Misalnya saya kasih 2 pandangan dulu deh. Pertama, kita naikkan gaji guru, atau step kedua, ini urutan step ya, kita naikkan dulu gaji guru atau dosen. Di step kedua, kita rekrut, cari SDM guru atau dosen yang berkualitas. Yang mana dulu kita lakukan? Itu berkesinambungan, itu harus saling. Kalau kita cari orang berkualitas pasti harus salary yang besar. Iya, tidak mau orang yang berkualitas mau digaji. Berarti saling berjalan. Itu harus dua-duanya. Bergandengan ya. Iya. Tidak mungkin orang yang berkualitas, tanda kutip dia pintar dan segalanya, terus yang ngajar jadi guru hanya digaji misalkan 3,3 juta misalkan nih. Seharusnya kan kalau dia berkualitas ya digajilah sesuai dengan kemampuannya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk pendidikan ini biar semakin baik ya
terutama memang itu salary ditingkatkan, Iya. tetapi harus beriringan juga kualitas. Maka saya bilang harus ada seleksi untuk menemukan guru yang terbaik. Iya. Karena kalau pendidikan kita tidak perbaiki, sampai kapan pun negara ini nggak akan maju. Karena pendidikan Iya, kuncinya salah satunya. SDM, Iya, sumber daya SDM. manusia itu bagus, bahkan, lahan tandus pun bisa dibuat menjadi lahan yang subur, Iya, kalau SDM-nya bagus. iya, Tetapi sebaliknya, sumber daya alam yang bagus kalau SDM-nya tidak bagus akan hancur. Ya iya, contoh kayak Papua, bener, bukan saya bilang SDM Papua tidak iya, baik, iya, tetapi kan masih turun nih. iya, Jadi kalau seandainya, Papua SDM-nya bagus, saya pastikan Freeport akan menjadi milik orang Papua, iya, benar, 100%. 100%. Kita Akan berdua suatu saat kayak iya, gitu ya. kalau SDM-nya orang Papua baik, mantap, keren, Raja Ampat itu akan lebih mudah orang akan datang ke sana. Iya, Karena mereka bisa mengelola dengan baik, iya. pengelolaannya, Tapi gitu. pemerintah harus turut campur Turut tangan, campur, mensupport, meningkatkan iya, SDM itu gitu. cara meningkatkan SDM tadi itu tadi, rekrut guru-guru yang berkualitas, Dosen-dosen gaji berkualitas. dengan layak, Kalau bisa di atas rata-rata sih. iya, jangan buat gaji guru itu lebih rendah daripada gaji maaf di karyawan di perusahaan, Buruh iya gitu. buruh. Heeh. Maka orang akan memilih jadi Buruh di karyawan pabrik, iya dibandingkan benar. jadi guru. Iya benar. Di buruh dia bisa dapat 10 juta per bulan, Iya, ya kan. Setelah dia kerja dia nggak perlu mikirkan apapun. iya. Kalau jadi guru, dia kerja cuma digaji misalkan 4 juta. Makanya ada kerja sampingannya lagi. Iya, setelah dia pulang dia masih mikirkan, "Besok aku materiku apa?" Terus ada nelpon lagi orang tua siswa, "Anakku kayak mana?" Iya, Iya kan. Terus ada lagi dari kepala sekolah, "Kamu kerjakan dulu ini, heeh. kamu share-kan dulu tentang promosi ini," gitu-gitu loh. Gajinya Ini seperti itu gitu loh. gajinya Jadi nggak seberapa. bagaimana orang berkualitas berbondong-bondong mau jadi guru? Nggak fokus lagi Nggak berarti guru itu ya, fokus. nggak fokus Nah, ya. jadi Tambah memang lagi dia punya kerja sampingan. ada sampingan. Jadi ojol, jadi ini, jualan segala macam kan. Bahkan saya pernah dengar Ah. berita terupdate itu, pinjol yang paling banyak itu adalah guru. Oh 60% kurang lebih yang melakukan pinjol itu profesinya guru Terus di Indonesia. memalukan. Kembalikan. Pasti berita itu pasti terkabar ke negara-negara tetangga kita Ih, dong, pasti. peminjam pinjol terbesar adalah dari profesi guru. Iya, itu data loh, berbasis Data. data loh. Terus gimana? Fakta yang sudah jelas saja pun seperti ini kita masih berbilang, kalau guru digaji tinggi enak kalah orang itu, ada gitu kan. Iya, 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 Enak iya. kalah gaji di guru cuma duduk-duduk doang. Kepala kau duduk. Iya kan? Duduk-duduk doang Dia kan. di dalam nggak tahu gimana prosesnya Iya. ya kan. Ada orang tua yang cerita curhat, "Anakku cuma 3 doang aku pusingnya, luar Nah, biasa." Ini guru siswanya sampai 40-an, ada satu yang kelas. 1 kelas. Terus kau bilang duduk-duduk aja. Ngoreksi untuk 40 siswa aja mikir loh itu. Ini Belum berontak loh lagi ini. ngoreksi sikap-sikapnya semua bilangnya Iya, kan. karena di sekolah itu kan ada attitude dilihat, Iya, perkembangan benar. anak dilihat, nilai ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, Semua. nah semua gitu. Artinya kalau kita nggak berkompeten, tidak perlu kita memberikan, apa namanya ya, kayak kritikan-kritikan yang tidak berlandaskan gitu loh. Iya, benar, benar. Kadang ada orang cuman ngomong doang tanpa melihat bagaimana kehidupan guru itu sebenarnya gitu loh. Sebenarnya mereka nggak tahu. Guru itu tragis loh, artinya kalau kalian lihatlah di berita-berita bahwa banyak guru yang dipenjarakan Iya. hanya karena menegur. Nah, itu juga yang perlu Iya. diangkat sih, regulasinya harus lebih jelas. Makanya kemarin tuh saya sangat setuju dengan kebijakan KDM itu yang dilakukan apa, guru Pelatihan militer. militer itu. Biar guru-guru tidak kepikiran dengan siswa-siswa yang keras kepala Nah, gitu. itu jadi benalu kan Iya. di kelasnya. Itu Kita emang tegur udah nggak nggak mempan. mempan, kita pukul, kita dipenjarakan. Iya. Orang tua aja udah angkat tangan gitu. Iya, terus Jadi gimana lagi solusinya? datang KPI, ya KPAI. KPI ya, KPAI. ya kami hanya mengawasi. Apa yang kau awasi? Ngomong kosong semua itu. Nah, aku lihat videonya di Asia itu di mana itu ya? Entah di Cina atau di mana, Korea atau Taiwan, ada anak yang bandal itu langsung dijemput dari rumah loh, dijemput paksa, digendong, dijepit tangannya, dimasukkan ke mobil. Gitu aja gimana? Padahal pendidikan mereka lebih maju, negaranya lebih maju, Iya. ekonominya lebih maju. Ah, gimana coba ya? Ini Kalau Komnas HAM KPAP nggak tahu gimana seandainya di orang Indonesia gitu. itu udah banyak orang yang datang jadi pahlawan kesiangan itu. Oh, udah viral itu. Hak anak telah Oh, iya, udah. hak anak katanya. Orang tua udah setuju juga. Padahal udah bandel Iya. melawan mamanya, dibanting piring pecah. Ada video itu, dibanting Benar. piring pecah. Saya juga kalau punya anak nanti seperti itu saya bilang, ya Harus saya keras. Kak, karena itu demi kebaikan dia juga. Kata mendidik lah, Iya. pendidikan. Mendidik nggak ada menyek-menyek. Nggak ada. Nggak ada selus-selus. Memang harus digembleng gitu loh. Setuju kan?
setujulah. Artinya untuk semua yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang Yes. kebijakan, seharusnya kita itu sama-sama Ya, untuk benar mendukung benar. hal-hal yang baik. Kita jangan mencari kesalahan-kesalahan orang atau hanya melihat dari sisi kita saja gitu loh. Jangan, ya. Kebijakan-kebijakan itu pasti selalu akan ada pro dan Kontra. kontra gitu. Iya. Akan ada tetap sisi negatifnya. Tetapi lihat sisi positifnya lebih banyak Iya. gitu loh. Ini kadang dibikin di kebaran militer, hak anak lah, anaknya lagi. Ya, kau biarkan anak itu tawuran, mati Kalau juga enggak nanti. balikan aja sama orang tuanya, kalau enggak Mhm, kan gitu. Tapi kalau dibalikan pun sama orang tuanya jadi sampai sampai masyarakat. masyarakat Iya, dan bahkan orang tuanya bahkan dipukul nanti. orang tua yang ditikam kan, Iya, orang tua yang dihajar, iya. dihantam. Jadi Itu. misalnya mohon untuk kita kerjasama, Betul itu betul. aja. Nah, di Finlandia aku dengar itu dari beberapa kreator, untuk masuk ke perguruan tinggi, jurusan keguruan, itu adalah jurusan yang tersulit untuk seleksi masuknya. Harus, Harus. setuju. Setuju. Ya, Kalau di Indonesia tidak. tidak bisa jadi dokter, ah guru aja lah gitu. Malah kalau Indonesia yang pintar-pintar masuk ke kedokteran, hukum Kedokteran, gitu hukum kan. gitu. Nah, kalau di Finlandia beda. Artinya bukan menjelekkan yang ikut Iya. masuk kampus SPD ya, kampus pendidikan. Tapi saya pikir daripada nggak ada kuliah mendingan ke keguruan lah, Ah itu. iya Itu kan? pilihan-pilihan opsi Pilihan, terakhir jadinya. termasuk saya juga. Ke depan ini kalau bisa orang yang masuk keguruan itu harus diseleksi lebih ketat dan harus lebih kompeten, otaknya harus lebih gitu menurut aku ya. Iya, harus Karena dia kan orang atau sosok untuk menyalurkan ilmu, menerapkan ilmu gitu dan loh. guru itu yang akan membentuk karakter orang. Yes. Jadi guru itu yang akan membuat, anak ini akan jadi apa, kayak kayak kita membuat suatu bangunan, kita dasarnya gitu loh. Iya. Kita yang bikin pondasinya. Yes. Kalau kita mau misalkan membangun sesuatu, gedung, kita yang membuat gambarannya, Heeh. guru itu. Kan anak-anak yang TK, SD itu kan benar-benar otaknya masih maksudnya belum ada isi Iya tanda iya. kutip ilmu pengetahuan. Nah, Kita guru yang nyampaikan. Nah, kalau kita menyampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak benar, oh anaknya akan jadi apa akan gitu salah loh. ke depan gitu. Iya. Karena kita kerja cuman, ya udahlah daripada nggak ada ngapa-ngapain, Iya jadi iya guru iya. aja. Nah, itu yang membuat guru honor itu salah satunya. Jadi kualitas kita ya nggak bisa bersaing Iya. jadinya gitu. Makanya pengalaman pribadi saya itu punya keponakan yang nggak bisa baca sampai kelas 3 SD. Oh ya? Nggak bisa baca nih. Oke, Kemudian dia datang ke tempat saya, kebetulan saya guru, saya ajarin, dalam 2 minggu bisa baca. bisa baca. Terus yang salah siapa? Keponakan saya atau guru yang ngajari selama dia dari kelas 1, 2, 3. Oh. Buktinya dia bisa baca pada saat sama saya dan 2 Oh, minggu. oke. 2 minggu Hanya 2 langsung bisa minggu baca. doang. Walaupun mungkin beda udah mengenal huruf ya. Iya. Tapi dia menggabungkan A, misalkan ba, Iya. na, gitu-gitu. Iya. Itu kan harusnya Bisa aja kualitas gurunya kurang, bisa aja teknik atau mindset si guru ini, nggak bisa lah kalau nggak situ, bisa nggak lah urusan gitu. gitu. Apalagi Bahkan di negeri kan. bahkan dia tanya Heeh. orang tua saya datang nih ke Iya. sekolah, dia kasih tahu gurunya kasih tahu kayak gini, "Bu, anaknya nggak bisa baca." Terus saya bertanya nih, mama saya nyekolahkan keponakan saya ke situ biar dia bisa baca dong, kenapa kok tanya ke Aduh. orang tua saya nih? Orang tua Iya. saya ini enggak, kok dia pinter dia udah ngajarin keponakan saya gitu. Iya iya. Seharusnya orang tua kan nanya, "Bu, kenapa ini belum bisa baca?" Bukan Iya. sebaliknya gitu loh. Apa kendalanya? Itu Kendalanya yang gitu loh. ditanya. Ini kok dia nanya, terus mamaku jawab apa? Ya nggak tahu gitu loh. Kan kita guru itu harus benar-benar bisalah menempatkan diri kita Iya iya, gitu loh. bener bener. Satu lagi nih yang terakhir ini Oke. masih terlintas di Oke, kepalaku. panjang jadi masalah. Pendidikan wajib 9 tahun berarti dari SD sampai SMP. Kalau dibilang wajib 9 tahun, Kang Deddy Mulyadi bilang itu tidak ada seleksi penyaringan masuk sekolah itu. Masuk ke SD udah masuk aja, masuk ke SMP pun dari SD naik ke SMP nggak usah ada ujian penyaring segala macam. Setuju nggak dengan itu? Setuju, sekarang orang sekolah itu biar pintar kan. Kalau Oke, udah pintar ngapain lagi sekolah? benar. Dari SD sampai ke SMP Iya, wajib 9 tahun. heeh, Kalau dibilang wajib, ini persepsiku aja. heeh, Apakah penting masih ujian kelulusan? Ujian-ujian kelas kalau masih wajib? Mau ada otaknya, mau kosong otaknya, berisi tak berisi, harusnya naikin kelas terus dong dari kelas 1 sampai kelas 3 mhm, SMP gitu. Kenapa masih ada ujian-ujian sekolah, ujian-ujian kelulusan? Kalau memacu wajib 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 itu, kata wajib itu iya. gitu. Gimana pandangan Pak Dom? Saya, untuk tes itu masih saya pikir masih butuh, Perlu. perlu. Kenapa? Menguji kemampuan mereka sampai mana. Iya. Tetapi bukan itu menjadi landasan mereka naik atau tidak. Itu Mhm. hanya kayak sebagai tes saja gitu. Iya. Karena memang
penting juga dia sampai mana pahamnya gitu. Iya. Nah, jadi untuk lulusan maksud untuk ujian itu masih Yes. butuh lah. Kemudian tetapi ujian itu pun jangan hanya sekedar teori-teori saja. Iya. Kayaknya praktek harus ada proyek lah, terus proyek itu KI 4 tampilan. Itu yang menurut saya gitu. Jadi definisi wajib itu tidak melihat hanya untuk dari sisi ujiannya aja gitu. Iya. Kata wajib ini saya pikir lebih ke luasnya, artinya anak itu harus ada sekolahnya gitu. Wajib lah Nah, bersekolah. wajib ya, sekolah. Iya. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk menyekolahkan bahkan negara Iya. gitu. Jadi kalau anak ini nggak sekolah dia nggak akan mendapatkan pendidikan seperti anak yang lain. Itu Iya. merugikan diri sendiri Iya. gitu, merugikan anak itu. Itu menurut penegasan wajib ini. Dan gratis ya. Iya, dan gratis seperti wajib yang ya. pernah Iya, gratis. Karena kan gratis. negara udah bilang. 9 tahun. Kemudian saya pikir untuk tinggal kelas pun kalau bisa ada tetap. Tetap ada. Ah, tetap ada. Tinggal kelas. SD atau SMP? Dua-duanya harus ada. SD, SMP. SMP lah ya. Kenapa saya pikir SD, SMP harus ada tinggal kelas? Karena ada siswa itu yang maaf kata dia membaca sama nulis belum bisa. Terus kita naikkan kan Oke. itu akan justru dia akan rugi. Dia Oke. akan berteman sama orang yang udah bisa semua, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu. Itu Berarti ujian kalau menurut Pak Domi tetap diadakan. tetap, tapi Mau ujian tulisan, bukan penentu naik kelasnya. Iya. Tapi ujian untuk kenaikan kelas ini kalau misalnya hasil ujiannya menunjukkan dia tidak naik kelas, kita berlakukan tinggal kelas. Tinggal kelas. Kalau bisa itu diterapkan Diterapkan seperti ini. saat ini, Wajib iya, ya. diwajibkan. Harus. Karena bagi nggak semua orang itu bisa sama waktunya untuk sukses. Iya. Ada yang Otaknya pun beda-beda. beda gitu. Tetapi ada permintaan juga. Kalau udah SMP itu bidang studi itu dikurangi. Jangan semua dipelajari. Pokoknya harus yang menjurus. Iya, artinya sesuai dengan kemampuan anak itu. Dia mau jadi apa, dia bakatnya di mana, dia pahamnya di pelajaran apa. Oke. Yang paling penting itu yang dipelajari adalah agama, itu pasti kan. Pendidikan Pancasila dan kenegaraan, sejarah negara, oke lah. Matematika, Bahasa Indonesia itu wajib. Tapi kok yang lainnya itu misalnya kayak IPA ya sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia nggak mau IPA ngapain kita pasain? Dia nggak bisa bahasa, ngapain bahasa Inggris misalkan atau bahasa luar, ngapain gitu. Nggak mungkin kan semua ilmu pengetahuan itu kita pakai. Kayak kita misalkan kita pelajari semua, kita gunakan sekarang kan enggak. Seandainya dulu ada pelajaran podcast mungkin saya akan belajar itu. Iya benar. Nah, gitu. Atau dulu ada materi tentang public speaking, mungkin saya akan belajar public speaking. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan saya gitu. Iya. Ini saya pelajari akuntansi, ya kan? Saya pelajari IPS. Tapi di dunia kerja, di dunia nyata banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari zaman dulu nggak kepake. Iya. Nggak berguna. Sekarang pertanyaannya, kalau kita paham sejarah, semua kita belajar sejarah. Iya. Untuk apa? Paling itu digunakan hanya untuk guru-guru sejarah kan. Iya. Oh kita guru sejarah, oke, kita harus pahami itu dong. Nah, terus kita belajar misalkan tentang yang paling sering kita pelajari adalah Mandarin misalkan. Iya. Ya kalau kita nggak bisa Mandarin, dipaksain. Iya. Kalau kita mau belajar bahasa lain itu, atau kita belajar kayak ilmu pengetahuan fisika lah. Iya. Kita sukanya olahraga nih. Iya. Kita belajar fisika nih. Ngapain gitu? Nggak bisa dipaksain. Makanya gitu kan. kalau ada sekolah di SMA lah, kalau memang SMP agak sulit di SMA lah. Aku maunya itu udah dikasih bayang-bayang, mungkin disetarakan aja materinya setingkat SMP, dibuat jurusan. Itu Contoh ada IPA, yang suka IPA masuk ke IPA, yang IPS masuk ke IPS, yang suka olahraga nih harus bisa di SMP ada jurusan dunia olahraga gitu, bahasa atau seni, yang suka Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia masuk ke situ. Gitu. Oke, gini lah untuk Menteri Pendidikan lah, saya kasih konsep ini biar lebih gampang. Gampang membuat solusi ini. Iya. Di sebuah daerah atau kabupaten lah misalkan, Iya. pasti ada beberapa SMA kan. Yes. Kita misalkan ada SMA 10 lah. Iya. Setiap SMA itu dia punya tempat jurusan. Misalkan SMA 1 nih dia khusus untuk bahasa. Iya. SMA 2 khusus untuk misalkan IPA, ilmu pengetahuan alam. Untuk SMA ini misalkan khusus untuk sosial. Di sini tentang olahraga gitu. Kan lebih gampang. Jadi orang yang suka olahraga, saya SMA 4 dong gitu kan. Gitu benar. Saya suka bahasa ini. Saya ke SMA 2 aja lah. Iya. Jadi guru pun yang di sana yang memang menguasai itu. Tapi kalau bisa sih menurut aku dicampur pun nggak apa-apa untuk menghemat jarak. Misalnya SMA 1 contoh nih, kita di Punggur. Aku suka olahraga, SMA 1 kan di Sekupa jauh kali ya benar. Nah, misalnya di SMA itu campur aja. Misalnya di SMA 1 itu ada IPA IPS. Nanti SMA 2 misalnya ada olahraga seni. Ada jurusan campur aja. Bisa ya. Campur aja. Tapi itu tadi gurunya harus beda ya. Ya emang iya. Jangan gurunya semua deh. Udah spesifik. Udah harus berkualitas gitu. Jangan capek nanti kita. Jangan campur aduk. Harus berkualitas. Aku guru bahasa Inggris
Aku ngajar Bapak bidang studi loh di sekolah. Selama aku ngajar. Maksimal nggak? Kan nggak profesional. Nggak maksimal kan? Nggak maksimal. Ya nggak profesional, bukan bidangku kok. Iya, itulah. Bukan jurusanku kok. Saya disuruh ngajar kesenian. Nah, itulah. Nari nggak bisa. Kali guru matematika. Iya, guru matematika, Bro, disuruh nari nih. Aku guru bahasa Inggris. Ngajar math, ngajar sains, ngajar bahasa Indonesia, ngajar tematik, ngajar komputer, ngajar musik banyak kali. Nah, itulah. Gajinya banyak. Gaji-gaji penjajahan. Oh iya, oke lah. Kalau udah masalah gaji agak sensitif nih. Nanti dia tersinggung pula. Sebenarnya banyak sih yang pengen kita angkat dunia pendidikan ini karena kami berkecimpung dalam dunia pendidikan. Itu kami tekuni. Jadi semoga Menteri Pendidikan, Dinas Pendidikan tingkat Batam atau tingkat Kepri bisa kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. Karena kami di dalam lebih tahu. Kita bongkar-bongkar sisi gelapnya pun kita bisa. Mana tahu di Kota Batam khususnya kami dibutuhkan tenaganya sebagai bukan pengawas ya, bukan kayak KPI ya. Kasih masukan gitu kami kasih jurnal kerja ngapain boleh lah. Kita bongkar lebih dalam di dunia pendidikan khususnya pekerjaan sebagai guru. Nah, itu tahu kali kita. Iya, sampai gelap-gelapnya pun bisa. Terang pun bisa. Iya, gitu lah ya. Oke. Kapan-kapan kita ngobrol lagi lah, Pak. Pasti. Enggak akan selesai di hari ini aja. Bahas untuk pendidikan banyak. Atau nanti ada yang mau curhat. Kita undang ke sini. Kita undang. Yang mau curhat tentang entah dia guru swasta yang dijolimi gitu. Atau dia kerja di ASN atau P3K tapi job desk-nya di luar jam gitu kan. Kadang kita seorang pendidik kita harus berani bersuara lah. Yes. Kita selalu bilang sama anak, kamu harus berani, kau berani. Kita guru harus berani juga. Iya, kita jadi teladan juga. Iya, kita teladan yang memberikan contoh yang langsung, nyata nih. Jadi bagi guru-guru yang ada kendala, mana tahu kita bisa bantu gitu. Nah, apalah masukan atau nasihat atau saran atau apalah kepada guru swasta dan guru negeri khusus yang ada di Batam atau Kepri, coba saya something lah. Kalau kamu honor udah nggak usah lagi. Oke. Satu ya. Iya. Kalau kamu guru swasta, kalau kamu rasa nggak nyaman di situ, ya udah keluar cabut aja. Oke. Terus kemudian guru negeri kalau kamu bukan di bidang itu, jangan kau paksakan untuk mengajar di situ. Jangan jadi guru. Jangan jadi guru, artinya kamu bakatnya di sini matematika, kamu jangan mengajari pelajaran yang lain. Sampaikan itu dan sampaikan itu kepada pemimpinanmu. Yes. Jangan iya-iyakan semua, yang penting digaji. Dan bekerjalah dengan serius, karena bagaimanapun kita guru ini kan menjadi pendidik anak bangsa gitu. Artinya kalau kita tidak mendidik dengan baik, ya toh negara ini akan berantakan juga karena mereka yang menjadi pemimpin. Jadi pesan saya untuk para pendidik lah ya para guru-guru ya. Selagi kamu masih ada kesempatan untuk mengajar, lakukan yang terbaik, ajar yang sesuai dengan apa yang ada di buku atau apa yang kamu pelajari, tapi jangan sampai membohongi. Iya. Artinya daripada nggak ada jawaban, ya udah kau kasih jawaban aja. Kalau kamu nggak tahu, saya belum tahu, nanti saya cari tahu jawabannya gitu loh. Makanya harus profesional. Iya, jangan pura-pura tahu padahal nggak tahu sama sekali gitu loh. Itu tuh guru-guru. Dan seperti saya bilang tadi, kalau ada masalah apapun, ada tempat untuk menceritakan itu gitu. Artinya saya juga mau tanya, sebenarnya PGRI itu ada atau enggak sih? Nah, itu. Tapi nanti. Kalau namanya eksis. Iya, namanya eksis. Soalnya PGRI kan ada kan? Ada. Cuman ada nggak sih gitu? Iya. Ada nggak sih gitu ya? Iya. PGRI ada nggak sih gitu? Kalau guru-guru punya masalah, punya kendala di tempat kerja atau dengan orang tua siswa, dia mengadu kemana? Harus ke PGRI. PGRI harus. Makanya jadi guru-guru ya supaya PGRI kalian di daerah. Salam pendidikan lah dari saya. Itulah ya. Oke, cukup demikian perbincangan kita seputaran pendidikan. Di lain waktu kita akan obrolan lagi tentang pendidikan khusus yang ada di Indonesia, bagaimana kita supaya memajukan pendidikan kita ya, SDM Indonesia. Semoga lah harapan kita 2045 mencapai Indonesia emas. Kalau jadi, jangan perak ya. Iya, oke. Emas lah. Biar kita berharap seperti itu ya. Jadi Indonesia emas, tapi kita titik awalnya itu dimulai dari SDM manusianya, dari pendidikan. Oke, aku pamit undur diri. Aku Samuel Silaban, salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia, bersama teman saya, Domi Barasa. Barasa atau Berasa? Berasa lah sekarang. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.